Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang tentunya semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hai, kembali lagi bersama saya Nira Tunisa dengan NIM 231330145 yang tentunya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, pada pertemuan kali ini sebenarnya saya bingung nih. Saya takut menjelaskannya karena takut salah. Tapi tidak apa, karena pertemuan kemarin itu Bapak tidak menjelaskan materinya, hanya memberikan materi. Maka dari itu kita di sini akan belajar bersama ya. Oke? Nah, dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas berbagai aspek public speaking, mulai dari definisi, struktur, hingga teknik yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas definisi public speaking. Nah, materi yang saya dapatkan kali ini, apa sih public speaking itu? Di sini menjelaskan bahwa public speaking adalah proses berbicara kepada grup atau kelompok orang dalam suatu yang terstruktur. Jadi public speaking itu sebuah proses, berarti ada tahapan-tahapan yang terlibat, mulai dari persiapan hingga penyampaian. Di sini juga menunjukkan bahwa public speaking itu adalah kegiatan yang direncanakan, terorganisir, dan memiliki tujuan yang jelas. Definisi yang kedua yaitu public speaking merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada lisan, tulisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Yang kedua, proses terstruktur, terencana, khalayak atau publik teridentifikasi. Yang ketiga, sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur khalayak atau publik. Di sini menyoroti bahwa public speaking tidak terbatas pada kata-kata lisan. Dia juga melibatkan berbagai modalitas komunikasi. Yang termasuk tadi tuh ada lisan, tulisan, suara, gambar, simbol-simbol. Nah, lisan itu kata-kata yang diucapkan. Tulisan itu bisa berupa materi yang tertulis seperti di slide presentasi dan handout gitu. Nah, suara itu bisa berupa intonasi, volume, dan kecepatan berbicara. Dan gambar juga bisa berupa visual seperti foto, grafik, atau ilustrasi. Nah, kalau simbol-simbol itu berupa isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Selanjutnya, proses terstruktur. Nah, proses struktur itu maksudnya materi yang akan disampaikan itu harus sudah disusun secara logis dan sistematis. Nah, pembicaranya juga perlu memahami siapa audiens mereka agar menyesuaikan pesan dan gaya penyampaiannya. Selanjutnya, sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur khalayak atau publik. Menghibur di sini maksudnya memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menghibur bagi audiensnya. Lalu, bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Ada mitos seperti ini. Kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Tapi faktanya, kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan berlatih dan sering praktek. Kalau begitu, apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek? Penyebabnya yaitu rasa gugup akibat berbagai rasa takut. Nah, benar sekali. Seringkali kemampuan berbicara di depan umum ini memang berkembang dengan latihan dan praktik. Namun, rasa gugup dan berbagai rasa takut seringkali menjadi penghalang utama. Nah, bagaimana sih solusinya? Yang pertama itu sering latihan.
Ya, betul. Karena semakin sering kita latihan, semakin terbiasa kita dengan situasi berbicara di depan umum. Ini akan meningkatkan kepercayaan kita dan mengurangi rasa gugup. Dengan latihan juga ini mampu membantu kita menguasai materi sehingga kita merasa lebih siap dan yakin saat kita tampil. Ada 3 pilar penting dalam public speaking. Yang pertama itu kita harus know yourself. Yap, kenali diri Anda sendiri. Dengan kesadaran diri, kita itu bisa memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pembicara. Yang kedua, know your audience. Kenali audiens kita. Nah, dengan kita mengenal audiens kita bisa mengetahui apa yang ingin audiens pelajari dan dapatkan dari presentasi kita. Kita juga harus menyesuaikan pesan dan gaya penyampaian kita dengan kebutuhan dan harapan mereka. Yang ketiga, yang terakhir yaitu know your material. Kita harus kenali materi kita sendiri agar memastikan bahwa materi yang kita akan sampaikan itu relevan dan bermanfaat bagi audiensnya. Baik, mungkin ini cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran tentang public speaking, saya memahami bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan diri, menarik perhatian audiens, dan menyampaikan pesan dengan cara yang efektif. Public speaking juga bukan sekedar bakat alami, melainkan keterampilan yang dapat dikembangkan melalui latihan yang berkelanjutan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Mohon dimaklumi karena di sini saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar di sini. Dengan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.